ya semua kegiatan pesantren di UI itu yang mewadahi ya OSPP itu. Jadi kalau dibilang tujuannya ya udah sebenarnya ya mengikuti segala kegiatan wajib di pesantren dan mewadahi kegiatan-kegiatan mahasiswa di pesantren. Halo Sobat Potsan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di episode pertama dari Potsan, podcastnya Santri UII. Di episode yang pertama ini kita kedatangan tamu spesial, yang paling spesial dari yang spesial. Ketua organisasi pondok pesantren kita, Mas Lanang Wijibinili. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Oke, mungkin bisa perkenalan dulu kali Mas ya. Direkam ini? Iya udah direkam. Hai teman-teman, Potsan. Aku Lanang Wijibinili, mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2020. Sekarang aku di pesantren UII menjabat sebagai ketua organisasi santri pondok pesantren. Ya. Mas Lanang ini menjabat sebagai ketua organisasi pondok pesantren. Ketua. Asik. Nanti aku selanjutnya Mas. Oh iya. Atau yang biasa kalau anak-anak santri PPUII itu bilangnya dengan sebutan OSPP. OSPP. Jadi Mas Lanang kebetulan angkatan 2020 Afwan, sorry. 2020. Iya. Aku yang angkatan 2022. Jadi waktu masuk sini nih Mas Lanang nih yang ospek ya Mas ya. Oke Mas Lanang. Kalau boleh tahu sebenarnya Enggak, bentar dulu. Ini enggak ada promotornya nih kita. Enggak ada. Oh, enggak ada. Jadi kita tuh sebagai santri PPUI itu emang mandiri gitu Mas. Oh gitu. Karena kita konsepnya enggak ada yang tia, enggak ada yang gitu. Enggak ada. Karena kita emang diajarkan untuk bisa mengontrol segala sesuatunya sendiri. Oke, masih merintis ya? Merintis. Lanjut. Masih merintis. Jujur banget lagi masih merintis. Tapi enggak apa-apa lah. Tapi enggak apa. Kita harus bisa bagaimana berkreasi sekreatif mungkin di tengah segala keterbatasan. Keren. Oke, lanjut nih. Kita masuk baliklah ke laptop. Yeah. Berbicara tentang OSPP, Mas. Sebenarnya OSPP itu apa sih? OSPP. Jadi sebenarnya dulu aku juga penasaran banget tuh. OSPP apa sih? Kok namanya OSPP? Iya. Jadi OSPP itu ya tadi organisasi santri pondok pesantren. Itu organisasi yang ada di pesantren UII. Jadi kalau UII buat yang belum tahu nih ya teman-teman Potsan, UII ini punya pesantren ya. Nah, di pesantren itu yang mengkoordinir, yang menggerakkan semua teman-teman santri dari mulai aktivitas bangun tidur, bangunin subuh, sampai tidur lagi bahkan, dan kegiatan-kegiatan besar lainnya itu dari kegiatan kuliah atau kegiatan-kegiatan keagamaan itu OSPP yang mengkoordinirnya gitu. I see. Berarti istilahnya mereka itu yang mengatur sendi yang megang. Ya. Lu punya kuasa ya kan. Tapi enggak gitu. Enggak, tapi maksudnya kalau kita tuh lebih ke mengabdi sih tanpa bayaran, tanpa apa, pokoknya ada perintah, ada proker dan lain-lain, sikat-sikat aja gitu. Berarti nggak ada bedanya dong sama organisasi pondok pesantren kayak kita masih SMP, SMA gitu. Jelas beda dong. Apa tuh? Kan namanya mahasiswa, pemikirannya kan justru udah makin tinggi dong tingkatannya. Jadi kita juga kalau organisasi biasa kan ya kayak cuma debat-debat gitu-gitu kan. Kalau kita ada sharing-sharing pemikiran, ada forum group discussion gitu, kayak setiap malam Kamis malam gitu-gitu. Jadi emang pemikiran mahasiswa tuh di aspirasi mahasiswa yang ada di pesantren ini ya ditampung oleh kegiatan-kegiatan OSPP, disediakan lah untuk beraspirasi, untuk mengeluarkan pendapat-pendapat dan lain-lain gitu. Berarti itu ya bedanya ya. Kayak kita tuh lebih atasnya lah, high class gitu kan. Pembahasannya juga nggak yang ecek-ecek gitu ya. Mantep lah pokoknya. Oke. Jadi itu ada kosakata baru kan, FGD, LGD dan lain sebagainya. Kalau mau tahu itu apa ya join OSPP. Masuk pesantren UII. Betul. Oke, Mas Lanang luar biasa nih. Mas Lanang kan sebagai ketua OSPP ya. Kita kan tadi udah disinggung juga tuh. Kalau mahasiswa itu pasti perlakuannya tuh beda dengan siswa-siswa SMP, SMA pada umumnya kan. Lalu sebagai seorang yang istilahnya seumuran gitu, strategi kepemimpinan Mas Lanang itu seperti apa gitu agar bisa kemudian mengkontrol teman-teman kita yang mahasiswa ini? Benar. Jadi sebenarnya tuh kalau strategi kan setiap orang beda-beda kan, nggak mungkin kayak pendekatannya beda-beda. Kalau aku sendiri, aku memandang bahwa teman-teman mahasiswa tuh udah dewasa, udah punya pemikiran
inilah udah punya idealis masing-masing. Nah, cara aku adalah dengan pendekatannya tuh ya be friendly with them gitu. Jadi Be friendly with them. asik aja. Kalau kalau harus kayak kontrol-kontrol itu kan kayak lebih ke perintah sih. Iya. Jadi kalau aku lebih ke asik, ikut turun langsung gitu. Gimana bro, gini 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 gini. Aku aja kan kalau di grup kan pasti brody brody dan sista sista dong Betul panggilannya banget. kan, biar asik gitu. Soalnya kan kalau, nah itu ada juga nih fun fact nih, bedanya ketua sama kepala. Nah, kenapa namanya kepala negara bukan ketua negara? Karena kepala negara itu yang langsung Langsung memerintah, garisnya pemerintah. komando. Tapi kalau ketua, kayak ketua SPP itu Hmm. dia mengkoordinir dan turun langsung terjun. Jadi bukan hanya perintah gitu. Tapi Itu fun bekerja fact-nya. bersama. Iya, berarti kerja ya. bersama. Itu fun fact-nya ya teman-teman. Insight baru tuh. Insight baru. Hmm. Baru nonton 5 menit aja Nah, udah dapat insight baru 2 tuh kan. Mana kalau 3 tahun di sini gitu. sikat tuh dah. Banyak banget promosinya. Oke, Mas Lanang. Jadi saya tuh ya Mas ya, sebelum diinfokan nih sama teman-teman PSDS gitu kan. Wah, nanti informannya narasumbernya Mas Lanang ya, ketua OSPP. Saya tuh, wih, Mas Lanang nih. Hari-hari kalau kita buka reels IG, feed IG itu kan bermunculan tuh Mas Lanang jadi Nggak. talent di mana, Mas Lanang jadi talent di mana Nggak kayak ada. wah, Mas Lanang ini udah jadi talent di segala macam platform UII dan lain Nah, sebagainya. Kok juga menjabat sebagai ketua SPP gitu kan. Ini kebetulan lewat itu. sibuk banget gitu. Gimana bisa seorang Lanang Wijip ini nih mengatur waktunya gitu, memanage waktu sehingga bisa mengerjakan itu semua gitu. Sebenarnya tuh kalau manage waktu agak susah sebenarnya. Agak Cuma susah. gimana ya? Dari kebiasaan sih sebenarnya. Jadi kalau kita udah misalnya Kak, kita harus pertama tuh memaksa diri kita buat menjadi biasa itu. Dari kebiasaan itu akhirnya membentuk pola. Jadi misalnya kita udah biasa bangun pagi, subuhan dan lain-lain. Ya Iya. itu dari bangun pagi itu membentuk pola. Jadi ketika dimanapun itu, kapanpun itu, maupun tidur malam segala macam, ya kalau emang polanya udah bangun pagi, nah itu bangun pagi. Dan seterusnya kegiatan apapun, kuliah dan lain-lain. Jadi di awal tuh benar-benar harus di-push gimana caranya maksimalin. Nanti minggu kedua, minggu ketiga, selanjutnya sampai minggu ke-14 kalau satu semester ya 14 minggu kan. Iya, 14 Itu udah minggu. membentuk pola. Jadi kayak kita udah ngalir aja gitu. Berarti Gitu emang aja sih. bisa karena terbiasa gitu ya. Benar. Jadi Kebiasaan. di awal tuh kuncinya tuh awal pokoknya teman-teman. Awal udah bisa memaksimalkan waktu, nanti membentuk pola sendiri gitu. Tuh cara membagi waktu ya teman-teman ya. Kuncinya tuh di awal. Di awal. Betul banget. Perencanaan awal sih ini ya. Dari Mas Lanang sendiri, Hmm. kalau Mas Lanang melihat organisasi OSPP itu sendiri Iya. atau organisasi lainnya yang Mas Lanang ikuti, apa kemudian dampak signifikan OSPP secara khususnya Iya. dan organisasi lain secara umumnya pada diri Mas Lanang gitu? Sebenarnya sih lebih ke ini sih, melatih gimana kita bisa mengatur diri sendiri juga, tapi bukan hanya memikirkan diri sendiri. Masyarakat, khususnya masyarakat PPUI gitu. Iya. Jadi ego tuh harus turun, jangan sampai memikirkan diri sendiri misalnya ada kepentingan sendiri diutamakan, tapi gimana caranya ketika ada kebutuhan pesantren, kebutuhan pondok pesantren ini, gimana bisa mengkoordinir gitu loh. Jadi ya ego diturunin lah. Lebih ke itu sih insight-nya. Itu iya insightful banget sih. Satu sisi emang kayak cuman sederhana gitu ya. Ego Simple. diturunin lah, tapi pada prakteknya susah sekali. Susah banget, susah. Betul, susah banget. Kadang soalnya ya kalau mahasiswa kan emang fokus pada diri masing-masing Iya. kan. Nah, konsep OSPP kan emang benar-benar mengabdi gitu. Jadi emang ya pure aja ketulusan hati gitu aja sih. Oke, gitu ya. Lalu OSPP sendiri sebenarnya visi dan misi atau peran utamanya, tujuan dari OSPP ini apa gitu Mas? Dalam kita apa ya? Untuk santri gitu. Sebenarnya sih kalau tujuan utama dan lain-lain itu terlalu textbook sih. Intinya ya santri itu berkegiatan di asrama tuh OSPP itu bisa mengkoordinir, bisa mewadahi segala kegiatan santri. Ya tadi yang aku bilang di awal kan, dari bangun subuh misalnya ya ada ubudiyah yang membangunkan subuh, dari kultum maghrib dan lain-lain segala macam. Dari kegiatan pengembangan santri ada PSDS, dari kegiatan-kegiatan forum grup
discussion. Nah itu dari olahraga malam minggu itu ya semua kegiatan pesantren di UI itu yang mewadahi ya OSPP itu. Jadi kalau dibilang tujuannya ya udah sebenarnya ya mengikuti segala kegiatan wajib di pesantren dan mewadahi kegiatan-kegiatan mahasiswa di pesantren gitu. Kalau terlalu tujuan-tujuan textbook itu ya udahlah nggak terlalu inilah, yang intinya ya langkah konkretnya aja sih gitu. Berarti Memfasilitasi keinginan santri, gitu. what they want kita kasih Iya. gitu ya, Mas, ya. Pokoknya lu mau apa sikat dah gitu. Betul. Tapi emang jujur ya, OSPP itu sebenarnya kalau saya merasakan sendiri, itu emang dampaknya bagi individu itu ya tergantung kita sendiri gitu. Benar. Kayak kita mau make apa enggak. Benar. Contoh paling kecil deh, kalau di OSPP itu ada namanya bagian olahraga. Benar. Ya kan? Kalau kita mau main bola atau main basket dan sebagainya, kalau kita mau kita tinggal pinjem. Tapi kalau kita nggak mau ya OSPP juga nggak maksa gitu. Iya. Ya, yang kayak gitu sih. Balik lagi ke orangnya sih, bisa manfaatin fasilitas yang udah disediain atau enggak kan. Kalau olahraga juga alatnya udah lengkap banget loh, dari ini arm yang cram ini ada, skipping juga ada, basket juga, pokoknya ada, barbel juga ada, pokoknya ya orangnya aja sih tergantung. Betul. Berarti emang di situ ya memfasilitasi keinginan santri. Oke. Ya, mungkin tadi sebenarnya saya mau nanya lagi gitu, Mas. Bebas, lanjut nih apa ini. Kalau di pertanyaan ini kan ada pertanyaan terakhir tuh. Apa kemudian dinamika santri yang terjadi di sini gitu kan? Ini. Dan bagaimana cara Mas Lanang nih mengatasinya gitu? Nggak, maksudnya kalau nama dinamika nih kan, ya namanya juga kita hidup berasrama ya kan. Iya. Pasti orang yang tinggal satu tempat itu pasti adalah permasalahan-permasalahan, walaupun dari kita dari background yang sama ya, dari background pesantren SMA ya. Tapi ya pasti permasalahan selalu ada. Nah, permasalahan-permasalahan itulah bagaimana seorang ketua harus bisa menyikapi bahwa ya kita jangan justru memanas-manasin gitu. Gitu. Jadi bagaimana kita harus bisa menenangkan dua pihak dan lain-lain. Atau kalau ya namanya juga mahasiswa ya kan, pada nakal-nakalnya ya, pada masih membara-membaranya, jiwa mudanya tuh masih jiwa nongkrong banget kan, apa pokoknya pulang malam dan lain-lain, senangannya nggak di asrama gitu-gitu lah. Ya itulah, subuhannya telat dan lain-lain, ya gitu pokoknya dinamikanya gitu. Tapi ini udah pertanyaan terakhir atau ada lagi nih? Terakhir sih. Terakhir. Ini aku mau kasih ini sih, quotes of the day sih. Oh, boleh. Okay. Itu closing statement boleh. Jadi buat teman-teman yang masih nggak betah di PP, nggak betah di pesantren UII, coba nih dengerin lah kata-katanya. Jadi mungkin teman-teman sekarang masih senang keluar malam, masih senang nongkrong malam, masih senang dengan kegiatan-kegiatan di luar PP yang sampai malam, yang bukan kaitannya dengan kuliah. Mungkin teman-teman masih senang-senang aja, karena teman-teman tahu bahwa nanti semalam-malamnya teman-teman di luar, teman-teman bakal balik ke pesantren UII. Pesantren UII itu rumah teman-teman semua. Tapi nanti saat di hari terakhir teman-teman keluar dari pesantren UII, hari itu bukan menjadi hal yang menyenangkan lagi bagi teman-teman. Karena teman-teman tahu kalau di hari terakhir teman-teman keluar dari PPUI itu, PPUI bukan lagi menjadi rumah teman-teman semua. Luar biasa. Itu ya teman-teman ya. Hargai dan sayangi rumahmu selama masih ada. Lanang OSPP makanya mewadahi itu. Betul. Oke. Nggak terasa, Mas. Udah sampai ke ujung segmen acara kita. Ya, kayak masih banyak banget sebenarnya kan yang pengen diomongin. Tapi ya, maybe next time ya. Ada episode 2 kan? Ada dong, ya kali. 10 episode buat Mas Lanang only. Mantap. Aman. Keren. Mungkin itu aja yang bisa kita sharing di sini dengan Mas Lanang. Kalau misal teman-teman ada yang mau bertanya-tanya kepada Mas Lanang, bisa tanyakan di mana, Mas? Ya, betul di situ. Langsung buat bintang tamu selanjutnya komen di bawah ya. Oke, mungkin itu aja dari kami. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.